sampai halaman 40. Ya. Sampai halaman ke-40. Kita baca matanya ini selesai baru kita tutup. Ma lam ya'mal lam tajidil ajra. Siapa yang tidak beramal tidak akan mendapatkan balasan. Ya, ini sunatullah, ya. Sunatullahnya orang itu ma lam ya'mal lam tajidil ajra. Tidak akan dapat pahala kalau dia tidak punya amal. Gitu. Kemudian hukiya ada rajulan min bani Israil, ya. Abadallah ta'ala sab'ina sanatan. Jadi diceritakan ada orang dari kalangan Bani Israil yang beribadah kepada Allah itu sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Diceritanya ada orang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala an yajluwahu ala malaikati. Kemudian didatangi oleh malaikat. Ya, Allah berkehendak menampakkan malaikat kepada dia untuk mengabarkan kedudukannya. Ya. Kemudian fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'adil kal ibadati la yariqu bihi dukhul jannah. Untuk memberitahukan bahwa ternyata si orang ini tidak pantas masuk surga. Jadi udah ibadah 70 tahun tapi sama malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini riwayat ya. Wallahu alam riwayatnya benar apa enggak. Makanya disebutkan di sini hukiyah. Kemudian si orang ini dikabarkan dia tidak masuk surga. Nah, padahal sudah ibadah 70 tahun. Ya. Falamma balaghuhu qala al-'abdu. Kemudian berkata si malaikat ini menyampaikan berita kepada ahli ibadah itu. Ya. Setelah disampaikan, maka si orang ini mengatakan, nahnu khuliqna, kami ini diciptakan lil ibadati, kami ini diciptakan untuk ibadah. Jadi orang tadi itu setelah dikabari, fulan, kamu tuh ibadah 70 tahun, tidak masuk surga. Dan dengan santainya orang ini ngomong, nahnu khuliqna lil ibadati, kami ini diciptakan buat ibadah, tidak ngurus, kira-kira gitu, tidak ngurus, ya. Dan ini penting pelajaran buat kita, bahwa kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Maka urusan ganjaran biarkan jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mikir hasilnya seperti apa. Hasil itu wilayahnya Allah. Tugas kita ikhtiar, tugas kita ibadah. Fa yanbaghi lana an na'budahu. Dan kemudian dia tetap melanjutkan ibadahnya. Ya. Jadi dia tetap melanjutkan ibadahnya. Ya. Tidak mikir dia. Maka sudah seharusnya kami ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lana an na'budahu. Kami tidak ngurus urusan itu. Pokoknya tugasnya ibadah saja. Ya. Terus disebutkan di situ fa yanbaghi lana an na'budahu falamma raja'al malaku qala Allah taala. Terus malaikat ini lapor. Ya. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi lapor kepada Allah. Terus Allah bertanya. Ya, Allah bertanya ini bukan karena Allah tidak tahu ya, tapi ini sebagai bentuk pelajaran. Jadi kalau setiap kali ada riwayat, ada hadis, ya, ada hadis qudsi, penjelasan atau apapun itu, ketika ada narasi bahwa Allah bertanya, ya, jangan dibayangkan atau jangan dipersepsikan bahwa Allah tidak tahu sampai kemudian bertanya. Ya. Allah itu maha tahu, dari awal sampai akhir Allah tahu. Kalau kemudian Allah berkata, Allah bertanya bagaimana dan seterusnya, itu bukan dalam rangka ketidaktahuannya Allah, tapi dalam rangka sebagai pelajaran bagi kita yang mendengarkan. Ya, ada semacam interaksi dialog, ya, supaya jadi pelajaran. Maka Allah bertanya kepada malaikat, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku setelah dikabarkan yang demikian tadi. Jadi setelah 70 tahun ibadah, terus dikabari sama malaikat bahwa kamu tidak masuk surga, Allah kemudian bertanya kepada malaikat, ngetes untuk tahu, ya, untuk supaya jadi pelajaran untuk si malaikat ini. Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala, ya. Kemudian dikatakan, ilahi, ya Tuhanku, anta a'lamu bima qala. Ya,
engkau lebih tahu apa yang dia katakan. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nuridu anhu. Ya. Terus kemudian Allah kemudian menjelaskan, jika dia tidak berpaling dari ibadah kepadaku, maka dengan kemurahanku aku tidak akan berpaling dari. Ya. Jadi Allah tuh sebenarnya hanya pengen menunjukkan kepada malaikat